Sabar aja ya. Oke, gimana ini? Tes. Baik, terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Hari ini dengan Pradi ingin menyampaikan banyak hal perkembangan kasus Vina. Di sini sudah kami bersama-sama dengan seseorang yang luar biasa, bukan pengacara, tapi bekerja melebihi daripada pengacara ini, Kang Deddy. Terima kasih nih Kang Deddy, luar biasa nih Kang Deddy ini. Saya bilang kalau dulu ada kasusnya Jessica Wongso, kalau Kang Deddy ada pada waktu itu mungkin sudah banyak bisa dituntaskan dalam kasus ini, karena Kang Deddy ini bertindak sebagai seorang lawyer, ya, seperti ya, bukan lawyer, seperti lawyer, dan juga seperti private investigator yang luar biasa. Teman-teman semuanya, kita sudah mengikuti perkembangan kasus Vina sedemikian rupa. Di media terjadi debat yang luar biasa. Ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, ada yang mendukung si C. Ada yang mengatakan ada pihak penyidik yang salah, ada yang mengatakan pihak terpidana yang salah. Pradi mengambil posisi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi posisi yang kita ambil adalah kita ingin menegakkan kebenaran. Itu posisi yang di Pradi. Itu sebabnya Pradi bekerjasama dengan Kang Deddy, dan di sini ada teman-teman saya, ada Pak Bendung, ya, ada Kang Yana, ada Pak Ruli Pengabdian dari Bandung, ada juga Pak Jutek ini yang selalu bekerja keras, ada Pak Duyanto, ada Bostam, ada Eli, ada Rilen, ada Owa Asidoni. Ini ketua PBH Pradi Pusat, ya, Indonesia ini dia. Ada juga apa lagi? Ada Riri. Nah, ini Riri yang selalu pasti sudah sering kenal sama para wartawan semuanya. Jadi itulah yang posisi yang diambil oleh Pradi. Mengambil posisi untuk menegakkan kebenaran, karena kami kedatangan pada waktu itu, pada mulanya kami itu tidak involved dalam kasus ini karena ada beberapa pengacara yang sudah turun tangan. Tapi ketika keluarga daripada terpidana datang kepada kami melalui Kang Deddy, kami betul-betul sungguh-sungguh kaget dan luar biasa. Di mana akhirnya kami menemukan suatu, belum kesimpulan pada itu, tapi arahan, satu pendekatan yang saintifik kami lakukan. Kami punya keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan kepada kami bahwa ternyata ada bahwa sebenarnya terpidana ini tidak layak dihukum. Kami tidak meyakini bahwa mereka itu bersalah dengan beberapa fakta hukum yang sudah ada. Dan sebelumnya teman-teman juga sudah melihat bahwa kasus ini berkembang dan ada dan menjadi sampai ke pengadilan dan sampai orang ini dihukum. Itu bermula dari kesaksian dari 3 orang, yaitu namanya satu Aib, kedua adalah Liga Abar, ketiga adalah Dede. 3 orang inilah yang memulai cerita ini. Kalau 3 orang ini tidak bercerita dan membuat kesaksian, nggak ada kasus ini. Kasus pembunuhan itu tidak akan ada. Ini dulu. Tanpa adanya cerita dari kasus yang tinggal 3 orang ini, tidak ada benang merahnya, tidak ada bukti-bukti, dan tidak ada cerita tentang adanya pembunuhan daripada almarhum Eki dan Vina. 3 orang ini kan bercerita tentang semua adanya pelemparan, pengejaran, adanya bambu dan sebagainya, termasuk adanya samurai, batu
yang dilempar dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu dari 3 orang ini Liga Akbar sudah mencabut keterangannya dan menyatakan sebenarnya cerita itu tidak benar. Gitu ya. Hari ini kita mendapatkan bukti yang luar biasa melalui Kang Dedi. Keluarga dari Dede menghubungi Kang Dedi. Kita kedatangan di sini yaitu Dede. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar, seakan ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesaksian palsu mereka. Tapi berdasarkan keterangan yang diberikan kepada kami dan dia nanti bisa kita tinggal cerita bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aib. Di mana Aib mengajak dia ke kantor polisi yang tadinya dia tidak tahu tujuannya apa. Sampai ke kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. Dia diarahkan oleh Aib bersama-sama Rudiana. Nanti kita dengar keterangan sendiri. Untuk menceritakan suatu peristiwa yang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kepadanya diberitahukan nama-nama daripada 7 terpidana ini, yang pada mulanya dia yang sebenarnya dia tidak tahu siapa ini 7 terpidana ini, karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya dia bercerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas, diarahkan oleh Aib dan juga oleh Rudiana menurut keterangan dia. Nah, oleh karena itu, sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti, agar tidak ini salah, kami mau tanya dulu kepada Dede di hadapan para rekan wartawan. Betul Dede? Bagaimana ceritanya? Bisa saudara cerita? Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan para itu? Saya tanya dulu biar berurut ya. Kamu kerja di mana, Dede? Cucian mobil, Pak. Pada waktu itu ya, ini pada waktu 2016 ya, cucian mobil. Ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja, Pak. Tidak masuk kerja. Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja, Pak. 27 Agustus masuk kerja. Ya. Kemudian tanggal 28 Agustus 28 Agustus saya masih masuk, Pak. masuk. 29 Masuk, Pak. masuk. Ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali, Pak. Ya. Muka pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aib? Ya, pada saat itu, Pak, kerja di kerjaan saya mengenal Aib di kerjaan. Oh, Aib itu juga bekerja sama kamu. Ya, di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aib mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam, Pak. Aib menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September.
Tanggal 2 September. Malam hari sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan orang rantauan Pak, karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Kata buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah, katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau kata saya kan. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya yang meninggal kan. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung itu bener Pak, warung malam, hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya itu apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak. Di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain sih? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Nggak nanya. Nggak nanya Pak. Oh, dia nggak ada. Oh, kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Oke, setelah kantor polisi, Ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, buat mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju Preman sih Pak. Baju biasa. Baju polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel narkoba kan. Oh, itu narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana, dia bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Nggak ingat pas ya Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Oh. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu Pak. Tapi di situlah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh, penyidik. Penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Rudiana dan di lainnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mengukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mengukuli, tapi dipukuli dulu sebelum jadi luar. Kira-kira
begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Dan ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana dan AR. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP. BAP seperti biasa Pak. Ditanya Aja ya. Ditanya. Kau ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk Ya. Saya mau tanya, kenapa kau mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AF dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah dialami. Saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan namanya kan kamu kan tuh merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, ayah ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa banyak? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, karena Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi itu? Nah iya bisa jadi Pak. Macam bisa jadi, ya benarnya gimana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut? Ya merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi, Ya. karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang ke polisi, Ya. kamu ikutin aja. Ya. Nah waktu itu kamu tahu lah akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu Pak akibatnya. Pasti tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Ayah Pak. Ya. Saya bilang ke Ayah, kenapa membuat kesaksian seperti ini kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata ayah. Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si ayah cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ Pak. oh, ayah merasa apa? Dipukuli dengan Dipukuli oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya ada terpidananya. Ada terpidana. Jadi merasa kesal ya, Merasa kesal. sehingga diarahkan. Gitu. Ya beda. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres. Dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu tidak tahu Polda. Tidak tahu sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak apa Pak. Nggak artinya yang sebelum tahun 2004 itu kamu tidak pernah ke Polda. Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini ada parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak, beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali Pak. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia belum keputusan pengadilan, dia
Benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di Dalam putusan. Dalam putusannya. Jadi di dalam putusan, kebetulan Pak Jutek yang lihat ada, bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada Memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak? Iya. Nah ini menjadi, jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu gak datang ke pengadilan? Kenapa kamu di berita acara di Polres? Ya, Apa kamu gak dipanggil pengadilan? dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh rumah. ada. Ada. Terus keluarga datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuma saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana kan? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan. Melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana menanti benar. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Datang, tenang aja. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Bisa kasih dia kasih buka. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa Pak. Nah saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar Pak. Setekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Dede? Inisiatif kamu sendiri atau apa? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Teteh dulu. Oh jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingan? Ya, Boleh cerita? Teteh Pak, sebelum sebulan setengah viral itu Pak, Teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja kepada Pak Dedita? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak, masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Dedi, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Dedi di Instagram, cuman tidak direspon Pak. Baru saya ke TikTok Ferry, Terus? ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini. Yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Deddy. Deddy sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Deddy. Dan Kang Deddy membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Deddy, bukan ada yang dari luar menyuruh saya. Karena ini inisiatif saya sendiri, merasa bersalah. Dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah. Selebihnya nggak ada lagi. Dede,
Iya Pak. Kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada AF dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Iya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini? Kamu Tahu Pak, sangat tahu resikonya. kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap, saya siap Pak. karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Karena saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus untuk pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti pemanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanian untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberi oleh hakimnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya Pak. Intinya saya keluar, dengan 7 terpidana itu saya keluar. Ya mudah-mudahan mereka keluar. Hati saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara. Amin. Tapi saya serahkan kepada hukum dan keadilan. Kita ada dia, terima kasih dia. Kandi ini hatinya apa ya? Sampai nggak tahan nih Bang Deddy. Melihat mata begini. Kita para lawyer, hati kita sudah berkali-kali sering gini. Jadi sampai air mata kita udah habis. Karena kita sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Belum kita sudah lihat tragedi bagaimana Jessica Wongso, sekarang Dede.
Saya nggak tahu masih akan ada lagi nggak kasus lain yang bisa terbuka seperti ini. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semuanya. Terus terang aja kalau ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, atas nama Advokat Indonesia, atas nama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini ada digambar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangan di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disari oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Betul ya, Dede ya. Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede, mari kita doakan Dede, kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin saya lihat ada Bapak Resrim, Irwasu, Propam tuntangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dedi ini bahwa ini ulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi, ini adalah oknum. Oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara setitik nilai rusak sukses sebelahnya. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami butuh polisi Pak. Kalau tanpa polisi nggak mungkin ada keamanan di negeri ini. Kami tetap ingin menjaga dengan baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Dedi ini. Dan terus terang Pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dedi tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus seperti itu? Mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa. Apa motifnya? Nah itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkannya. Jadi itulah mungkin keterangan kami, mungkin kalau ada Kang Dedi sampai di sana. Baik, terima kasih Bang Oto dan seluruh kawan-kawan dari Peradi yang hari ini saya muliakan, saya banggakan dan saya temui Dede didampingi oleh ibunda tercinta dan kakaknya tercinta yang mendampinginya dengan sepenuh hati, memberikan ruang bagi putranya untuk menjadi pahlawan bagi keadilan di Republik ini. Air mata saya tidak pernah berhenti.
Kenapa? Yang pertama adalah yang dipenjara seumur hidup itu kuli bangunan, rakyat kecil, strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapat. Yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga kuli bangunan, rakyat kecil juga. Saya dari tadi bertanya besar, kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa, yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa? Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan? Pasti ada pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkam? Problemnya itu hanya 2 setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya, harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum. Mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli token listrik. Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka. Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari. Perjalanan ini Bang Oto bukan hanya perjalanan hukum material. Saya memandang dari tadi ini adalah perjalanan spiritual saya. Mungkin beda orang memahami spiritual. Spiritual apa yang saya dalami? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari, ya Allah, kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Saya harus berpisah dengan keluarga saya. Hari ini Allah menjawab, kamu berpisah dengan anak-anak kamu biar kamu sendiri dan punya waktu untuk menghabiskan waktumu untuk sebuah penelusuran peristiwa yang pada akhirnya 3 bulan berakhir hari. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus. Dan saya tidak akan turun. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kasus ini adalah peristiwa seorang ibu. Saya orang yang sangat mencintai ibu saya. Dan ibu saya selalu hadir dalam kehidupan saya. Sehingga saya memahami betul bahwa seorang ibu memiliki rasa yang sangat kuat. Hatinya menembus langit yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka investigasi kalau dikatakan, atau wawancara yang saya lakukan, atau penelusuran yang saya lakukan, saya selalu menjumpai ibunya. Saya menjumpai ibunya Eka. Saya menjumpai kakaknya Supri yang itu juga pengganti ibu. Saya menjumpai ibunya Peggy. Saya yakin betul bahwa kemurnian hati seorang ibu itu akan membukakan pintu langit kesadaran manusia. Dari ucapan-ucapan ibu, dari tangisan-tangisan ibu, dari doa-doa ibu dan dari air mata ibu, akhirnya tergerak ibu yang jadi kakaknya dan ibu yang menjadi ibunya Dede. Lahirlah sebuah motivasi di mana Dede harus berkata jujur. Dan hari ini Dede berkata jujur. Saya di Republik ini baru mendengar sekali ucapan seorang manusia yang patriotik, tidak berpendidikan tinggi, hanya kuli bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan-pendidikan nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata bahwa saya mau dipenjara menggantikan mereka karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan di era ini. Dia adalah patriotik di era ini. Dan dia adalah kesatria di era ini. Untuk itu, kepada para kesatria, kita harus merasa malu
ada kesatria yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya bagi saya pribadi Bang Oto, dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya dalam penelusuran kasus ini. Karena saya mendapat bulian yang luar biasa, mendapat tuduhan suap beragam. Pada niat saya cuma satu, saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocok logi, membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini. Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Dede. Dan bagi saya kedatangan Dede adalah pelipur lara hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti pada hari. Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan dengan dunia politik. Saya katakan berulang-ulang di depan Pak Jutek, saya katakan penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Tina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan. Dan saya cuma satu dalam hidup saya, ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum, tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup, dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Peradi, pada para netizen di seluruh Indonesia dan di luar negeri, kemudian keluarga para terpidana yang mau sabar, kemudian juga keluarga Sakatata yang hari ini akan memasuki PK, kita doakan juga PK-nya dikabulkan, dan pada media yang hari ini terus kritis dan bersikap objektif agar keadilan negeri ini terungkap. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri, buat Pak Kabar Eskrim, buat Kapolda Jabar, buat Direskrim Polda Jabar atas berbagai atensi dan keterbukaannya, sehingga kebenaran dari kasus terbunuhnya Eki dan Tina itu sebentar lagi akan terbuka dan berakhir cerita. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan buat Pak Prabowo Subianto yang menjadi spirit dalam kehidupan saya dengan sebuah kalimat yang selalu terngiang dalam pikiran saya. Bantulah banyak orang apabila kamu mampu membantunya. Apabila tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Apabila tidak mampu membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Apabila tidak mampu membantu satu orang, jangan bikin susah orang. Semoga keberadaan saya tidak membuat orang susah. Terakhir penekanan saya adalah negara ke depan harus melindungi kesejahteraan publik. Karena dari rakyat yang tidak sejahtera itu membuat mereka tidak bisa berkata objektif. Untuk itu, apa sih yang mereka gelisahkan ketika ada sebuah kasus? Takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anaknya tidak sekolah, takut tidak kebeli beras. Ketika kita tampil untuk menjamin berasnya, menjamin ongkosnya, menjamin kehidupan anak-anaknya, mereka pada akhirnya akan bicara yang sebenarnya. Itulah bedanya rakyat kecil dengan kita yang besar. Kalau yang besar sudah cukup, juga tetap tidak jujur. Itu saja, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga peristiwa ini adalah menjadi peristiwa catatan penting dalam hidup kita dan sejarah hukum Indonesia. Semoga peristiwa Vina dan Eki dan terpidana 8 orang tanpa kesalahan yang memadai itu adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kang Deddy. Ada teman yang mau sampaikan? Cukup? Baik, sebelum kami tutup, saya ingin sampaikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia itulah yang harus kita tegakkan terus. Karena penghormatan terhadap hak asasi ini akhir-akhir ini mulai lekang
mulai hilang dari hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi menghormati kebebasan orang lain. Dengan mudahnya kita membicarakan orang lain tanpa kita merasakan betapa hancurnya hati mereka dan keluarganya kalau mereka dibicarakan secara tidak adil. Kedua, transparansi di dalam suatu penegakan hukum sangatlah penting agar orang mengetahui apa sesungguhnya terjadi, sehingga tidak akan ada dugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Besok kami diundang oleh Bareskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara atas kasus yang kami laporkan, di mana waktu itu tim dari Peradi di bawah pimpinan Pak Rudi sama Pak Jutek pada waktu itu melaporkan saudara Aib dan Dede. Jadi kita laporkan dia ini sebenarnya. Jadi Aib kami laporkan ke polisi, kami laporkan juga Aib ini, Dede ini ke Bareskrim. Tapi akhirnya Dede ini datang ke kami. Ini luar biasa. Dia kami laporkan karena kami duga melakukan kesaksian palsu, seperti yang kita sudah lihat tadi. Dia datang mengatakan memang saya transaksi palsu, mengakui. Kalau bukan Tuhan yang membuka pintu hatinya, tidak mungkin. Pasti Tuhan yang membuka. Dan siap dulu. 7 orang keluar. Asal 7 orang ini keluar, biar saya masuk penjara menggantikan mereka. Itu kata. Gak ada keberanian orang seperti dia sekarang. Tidak ada. Zaman sekarang ini seperti ini. Biasanya langsung kabur, takut. Dia berani mengambil risiko itu. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan kami tunggu nih. Aib, di mana kau sayang? Aib sayang, kembalilah ke jalan yang benar. Kang Deddy sudah bertemu ayahnya. Ya, mudah-mudahan Aib datang. Nggak apa-apa Aib, jangan korbankan anak manusia. Tegakkan hukum. Deddy ada contohnya sini. Toh tidak ada apa-apa. Ya, datanglah Aib, ceritakan yang sebenarnya. Dan kepada Pak Rudiana, kami juga minta waktunya tiba untuk juga katakan yang sebenarnya. Katakanlah yang sebenarnya. Belum terlambat. Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan besok jam berapa kita? Jam 11. Jadi aneh kan? Kami laporkan Aib, karena pernah Dede datang, dan malah datang, dan besok gelar perkara. Nah bagaimana mau gelar perkara? Ya besok terpaksa kita bawa lah Dede ini ya. Bersedia nggak Dede besok ke Mabes Polri? Siap. Melaporkan langsung nyatakannya? Siap. Kita laporkan dia nggak perlu dipanggil, langsung datang sendiri sekarang. Ya, jadi kita lihat besok bagaimana babak berikutnya. Mudah-mudahan semua pihak ini terbuka, jangan lagi ada yang mencoba menghalang-halangi. Ya, kalau selama ini berdebat-debat, ada yang bela A, ada yang bela B, sekarang sudah terbuka. Jangan lagi lah. Jangan ada dusta di antara kita. Baru seminggu yang lalu saya berkata di suatu media tentang apa kata-kata seorang pujangga tinggal Gibran, dan hari ini mulai terbukti. Saya katakan begini, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa juga ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Dan akhirnya tiba sekarang memang kebohongan itu sendirilah yang bercerita tentang kebohongan itu, karena Dede sudah datang mengaku bersalah. Terima kasih teman-teman.
Pertanyaan? Ya. Nyalain dulu ya. Silakan. Sekarang abang ya, karena tampilannya muda banget. Gak beda ya Kang Deddy. Foto dan Kang Deddy ya semua. Ada 2 pertanyaan Dari sih mana sebenarnya. nih? Oh, dari Nusantara Pak. Oke, tertiti, oke. Sahabat kita. Ini kan tadi baru saja tim kuasa hukum dari Itu Rudiana mensomasi Kang Deddy dan juga Dede dan Liga Akbar. Nah, itu bagaimana tanggapannya dan juga dari sisi kuasa hukum. Terus yang kedua adalah Pak Rudiana itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengungkap atau tampil begitu ya untuk memberikan klarifikasi karena alasannya dia masih sebagai polisi aktif begitu Pak. Apakah itu dari sisi hukum bisa seperti itu? Karena kan sebagai polisi pun harusnya dia kan berpegang di pada hukum dan mereka pun mempunyai, bahkan dia sekarang mempunyai tim kuasa hukum sendiri. Apakah mungkin seperti itu? Begitu Pak. Terus terang aja ya, Kak Deddy udah terima somasi? Belum terima somasi. Deddy udah terima somasi? Belum ada itu somasinya tuh. Masih terbuka tadi, Prof. Sudah terbuka. Bilang apa dia? Oh, iya, Karena tidak tahu Bilang apa? alamatnya gitu. Karena tidak tahu alamatnya ya. Jadi Hah? masih terbuka. Cuma terbuka untuk bilang apa somasinya? Apa ya? Terkait apa itu hoax gitu loh. Oh, bahwa yang dikatakannya itu nggak benar. Iya, betul. Bagaimana dia udah ngomong sendiri kok nggak benar gimana? Nah, tanggapannya Kan dia menceritakan apa yang dia alaminya, dilihatnya sendiri, diketahui sendiri. Bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari siapa? Pak Rudiana dan AE, ya kan? Pak Deddy ini justru harus juga yang pahlawan mau membongkar kebenaran kok jadi disomasi. Salah Kang Deddy apa? Merekam, Hah? memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Soal Kalau gitu saya investigasi kena juga. kemari lagi dong dari saya. Investigasi. Jadi Hah? Kang Deddy itu melakukan investigasi penelusuran gitu. Katanya dadakan. Loh itu kan kewajiban seorang warga negara, bukan hanya hak. Wajib kita, bukan wajib lah, hak dari warga negara ya. Ya hak bukan kewajiban, hak dari warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada pelanggaran hukum. Kang sudah tadi katakan Dede datang menghubungi Kang Deddy. Ah, di sini ibu tanya, betul ya Bu ya? Iya. Ini kakaknya yang Ini datang ke kakaknya rumah saya. datang ke rumah Kang Deddy kan, minta tolong pada Deddy supaya ini dibantu menjelaskan, gitu ya? Terus apa yang salah? Yang kuasa hukumnya siapa yang mensomasi? Elsa Sarif. Hah? Elsa Sarif. Terakhir itu apa itu? Elsa Sarif. Elsa Syarif Oh, Elsa Sari. kuasa hukum. Ya saya pikir supaya jangan salah kami tunggu dulu lah ya. Biar Kang Deddy nanti lihat dulu somasinya. Takut kita berlebihan menanggapi ya. Kami baca dulu dah. Kami belum mendengar tadi itu. Tapi Kang Deddy dan Dede sendiri disuruh minta maaf ke media gitu Bang. Ya saya tanya aja ke Deddy-nya. Mau minta maaf tidak? Yang pertama ini saya ceritakan kronologis ya. Yang pertama itu kakaknya Dede datang ke rumah saya, minta bertemu, tetapi tidak boleh ada rekaman apapun. Dan saya bersedia untuk menerimanya bicara, mendengarkan apa yang terjadi. Nah setelah kakaknya menyampaikan, datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke saya, ketemu jam 9 pagi. Nah kemudian saya nanya balik, dedeknya di mana? Dedeknya sekarang lagi pulih bangunan di BSD Tangerang. Video call. Saya ini orangnya itu selalu ingin ngambil tindakan cepat. Karena bagi saya 1 detik 1 menit itu kesaksian penting, dan 1 detik 1 menit itu ancaman berbahaya. Sehingga pada waktu itu juga Dede saya jemput, oleh tim saya dijemput. Kemudian dengan nggak usah takut urusan kulit, di tempat saya kuliah banyak. Dede tenang aja, ketemu saya.
Setelah ketemu saya, langsung tidak ada bla-bla, saya jalan, Dedi jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di media, channel YouTube saya, gak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alamiah. Tidak ada rencana apapun. Dia bercerita, dan saya sampai ganti-ganti tempat karena waktu itu lagi ada pengajian, jadi suaranya kurang kerekam. Nah, Dede bercerita apapun. Nah, kemudian maka saya menyampaikan tidak ada satu detik pun yang dipotong dan tidak ada kalimat tambahan yang dibuat. Itu ciri khas channel yang saya buat, tidak pernah. Dia kalau 30 menit ya 30 menit, ya kalau 23 menit ya 23 menit, itu pas. Nah, kemudian kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa, Pak? Ya, Dedenya tidak mau minta maaf, gitu kan? Ya, kemudian kalau ditanya, kenapa Kang Dedi menginvestigasi? Apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Kan gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, katanya ditunjukin ini diperkosa, terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan nggak di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah, itu sebenarnya awal kan dari situ. Nah, kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya tetap minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan, nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Ya Pak, silakan Pak. Waduh, saya nggak bisa jawab. Saya kira udah itu jawabannya lah dari semuanya lah. Kita nggak usah tambah-tambah lagi deh. Bapak, kalian lihat sendiri kan? Spontan di mata kalian bagus bisa bahas narapidana. Ya, kalimat kuncinya satu aja kok. Dia tidak kenal siapa yang narapidana ini. Dia nggak pernah bertemu, dia nggak pernah kenal, dia nggak tahu namanya. Tapi dia bisa bercerita dengan orang itu aja. Saya kira kalimat kuncinya lah. Ya. Jadi sudah kita dengar tadi, saya kira kita nggak usah panjang lagi. Lebih bagus Dede katanya minta maaf kepada 7 terpidana daripada Pitra dan Elsa dan Palmira dan Aib. Daripada Pitra, Elsa dan Rudiana dan Aib itu. Ya itu aja. Kita ya buat apa katanya. Jadi saya kira mari kita dukunglah kebenaran kita ini ya kepada semua pihak ya. Mari kita bekerja sama. Yang soal Pak Rudiana nggak mau klarifikasi karena dia masih berstatus polisi aktif, gimana dari? Ya kalau dia merasa nggak mau klarifikasi ya hak dia lah. Ya kalau dia nggak mau klarifikasi kita nggak usah paksa, ya kan? Ya kan? Ya pasti kami tetap proses hukumnya kan berjalan, ya kan? Jadi kita sekarang di besok gelar perkara kita akan sampaikan. Saya yakin dan percayalah pihak kepolisian juga sudah memahami masalah ini. Ya, tinggal cari waktu yang tepat dan jalan yang tepat untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Tetapi mata seluruh Indonesia, rakyat Indonesia, hatinya nggak bisa dibohongi, nggak bisa ditipu, ya. Sudahlah, ya. Sudah cukup, ya cukup. Jangan bikin lelah Indonesia. Iya, jangan bikin lelah Indonesia. Sudah cukup lah, ya. Ya terlalu dramanya jangan terlalu panjang. Ya. Tadi udah katakan, jangan sampai kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Ya,
Jadi saya kira itu cukup lah. Jadi kalau saya kira tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Ada kita ya? Ya. Ini kan Dede dilaporkan ya. Terus sekarang menjadi kliennya atau gimana? Ada beda. Yang lapor, jadi gini, kita coba dari Peradi ya. Nanti kita akan pikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalannya. Ada ilmunya lah. Ya, ada caranya lah. Karena kami juga tidak boleh melanggar kode etik. Tapi demi kebaikan kita akan tetap bela dia. Caranya belanya, siapa yang bela itu nanti kita bisa. Tapi yang pasti kami merasa terhormat, tertolong, negeri ini merasa tertolong karena dia mau hadir tanpa kita panggil dan mau menunjukkan kebenaran itu. Saya kira itu saja. Ya. Barangkali teman-teman masih ingat kalimat spontan saya ketika di Bareskrim. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang menyalakan, kau yang harus memandang. Ini Pak. Ya, cukup ya. Teman-teman. Ya. Ada lagi. Foto dulu, foto. Kanan. Kanan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.